Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah dalam Islam? Ini kan sunnah Nabi, Nabi yang sampaikan. Berbagi makanan sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan itu, lalu dikerjakan oleh orang lain, seterusnya. Entah dia kemudian mengerjakan berbagi makanan lagi, bisa jadi demikian. Atau hadis yang pertama tadi, difasilitasi dengan makanan, ditunjukkan lewat yang halal, lalu diamalkan dengan amalan tertentu. Begitu Anda berikan kepada orang ini misalnya, tiba-tiba kemudian dia sholat. Energinya dari makanan yang Anda kasih. Maka ketika dia sholat, pahala sholat dia pun mengalir pada Anda tanpa dikurangi sedikit. Yang terbaik di antara kalian, maksud yang terbaik di sini apa? Salah satunya adalah pahala yang banyak didapatkan oleh kalian. Nah, jadi ini salah satu petunjuk dari Nabi. Kalau kita kerjakan amalan ini, iman kita otomatis akan menguat. Dan kalau sudah menguat, ini senang amal soleh. Kalau senang amal soleh, otomatis akan mengantarkan pada derajat ihsan. Kalau sudah ihsan, sudah. Itulah ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? 1. Apa pertanyaan orang ini? Saking bagusnya pertanyaannya, langsung dimasukkan bahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya selain kualitas sahihnya. Pertanyaannya, ayul islami khair? Ya Rasulullah, ayul islami khair? Islam apa yang paling khair itu? Apa itu khair? Ya, kita lihat. Khair itu punya beberapa arti. 1. Secara umum dia bermakna baik. Tapi baik yang lebih mengarah kepada sifat kebaikan. Kemudian turunannya dari sifat baik ini menjadi spesifik. 1, harta. Bisa bermakna harta benda. Dari mana taunya? Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Saya ambil 2 contoh. Ayat 180 dan ayat 215. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atasmu jika sekiranya engkau merasa tanda-tanda kematian itu mungkin akan tiba, ya, maka diperkenankan untuk membuat wasiat terkait hartamu. Kalau merasa ada harta-harta yang ditinggalkan, kemudian setelah itu mungkin Anda lihat nih, wah ini banyak nih, kalau dibagi secara faraid, mawaris saja, warisan dapat sekian masih banyak yang bisa didapatkan dari situ. Maka Anda bisa membuat wasiat dari situ. Kalau merasa hartanya lebih daripada apa yang dibagi. Misal, Anda punya harta 1 triliun. Ya, ahli waris cuma 3 misalnya. Ya, ada anak, ada istri. Dengan kerabat dihitung-hitung cuma 5. 1 triliun bagi 5 kebanyakan. Masing-masing 200 miliar misalnya. Anda lihat satu orang 100 miliar pun cukup. Maka sisanya mau dikemanakan? Maka Anda misalnya tuliskan wasiat, tapi batas wasiat paling banyak 1/3. Ya, tidak boleh melebihi 1/3. Misal, harta saya sebagian nanti yang ada yang Allah titipkan gunakan untuk anak yatim, gunakan bangun madrasah, gunakan bangun ini. Ketika Allah menyebutkan harta semacam ini disebutkan dengan kalimat khair. Maka makna yang pertama kata para ulama, fokus baik-baik. Kenapa harta disebut khair? Salah satu isyaratnya Allah memberikan pesan kepada kita, gunakan harta pada hal yang baik-baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat yang pertama? Apa maknanya khair? Baik, sifat kebaikan. Ketika turunannya disebut dengan harta disebut khair. Kenapa harta disebut khair? Maksudnya Allah ingin memberikan isyarat, sepanjang ada titipan harta, gunakan pada yang baik-baik menurut Allah. Jangan dibuang-buang percuma. Jangan dibuang-buang gak ada nilainya. Karena itu ketika Allah mengarahkan untuk berinfak, infak itu kan baik, berbagi, maka disebut kalimatnya khair. Buka Quran surah kedua, ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen infak, apa yang harus diinfakkan? Kepada siapa saya mesti infak? Maka apa jawab Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini ingin infak, maka ambil dari hartanya yang baik-baik itu. Jadi infak itu bagian dari penggunaan harta pada aspek yang dibenarkan oleh Allah, bagian yang baik. Silahkan, Anda kalau ingin berikan pakaian, belikan pakaian yang baik menurut Allah. Beli pakaian bagus, tapi menurut Allah baik atau tidak, cek lagi. Jangan sampai harta dititipkan oleh Allah, tapi dipakai pada yang tidak baik. Beli pakaian buat buka aurat, ngapain?
Kalau cuman kontes buka-buka aurat, binatang lebih hebat. Jangan berlomba sama binatang, nggak akan menang. Tuh lihat tuh, monyet betina nggak pakai pakaian, ya unta jantan nggak pakai sarung. Ya, jadi kalau kontes-kontes buka-bukaan, binatang lebih jagoan dan bangga dengan itu semua, dan gerah kalau pakai pakaian. Kalau nggak percaya silakan, kerbau pakaiin daster, nggak akan cocok, nggak mau dia. Ya, kambing Idul Adha pakaiin sarung, gelisah. Makanya kalau ada manusia gelisah pakai pakaian, patut dipertanyakan, dia manusia bukan? Itu poinnya. Maaf, ini penting sekali. Anda sekarang beli sesuatu itu baik menurut Allah atau tidak? Anda beli kendaraan, baik tidak menurut Allah? Sudah dipakai apa itu? Jangan-jangan dipakai ibadah pun belum pernah. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda, pakai subuhan ke masjid. Ya, beli motor, pakai ke majelis ilmu. Pakai untuk cari nafkah yang halal. Maka itu yang disebut dengan khair. Jadi kalau Anda cuma beli sepeda untuk pamer saja, beli mobil untuk pamer saja, beli motor untuk pamer, maka harta itu menunjukkan tidak ada keberkahan di dalamnya. Awas, karena berkah di antara maknanya ziyadatul khair. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda baru, Masya Allah, Brompton, pakai. Datang dulu subuhan, pakai supaya pertama kali yang dikerjakan ibadah. Begitu pulang hilang misalnya, ya. Selesai, amanah, tuntas. Alhamdulillah. Memang dasarnya dipakai buat ke masjid, hisabnya kan ringan, jangan cuma titipan. Tapi cari dulu, cari lapor, nggak ketemu, alhamdulillah Allah ringankan hisab saya yaumul qiyamah. Jadi begitu ditanya, ya fulan, mana nikmat Brompton yang pernah aku titipkan kepadamu? Sepedanya langsung bicara, ya Allah, aku pertama kali dipakai olehnya untuk sholat subuh. Selesai. Sekarang maaf, berapa banyak nikmat Allah titipkan pada kita berupa harta yang tidak menjadi nilai kebaikan. Koreksi. 2. Khair itu juga bisa berarti amalan yang mengandung banyak pahala. Amalan yang mengandung banyak. Contoh, baca Quran, belajar Al-Quran, kan pahalanya banyak. Amalan cerdas dengan pahala tanpa batas, Al-Quran. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau Anda sedang merasa punya banyak dosa, maka cari amalan-amalan yang terasa simple tapi pahalanya mengalir banyak. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Kalau amalan lain dikerjakan 10 pahala. Itu konsep umum di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka limpahan pahalanya minimal 10 kali. 10 itu bukan hitung 1, 2, 3, pernah saya sampaikan. 1 ke 2 bisa 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Salat itu disebut hasanah, teman-teman. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi salat disebut hasanah. Sekali salat dapat 10. Kalau sendirian, kalau jamaah kali 27. Dahsyatnya jamaah itu luar biasa. Anda salat sendirian dapat 10. 10. Diselesai nih, zuhur tadi selesai langsung dapat 10 poin. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Ya, jadi kalau ada kemudian, maaf, kalikan 10, 5.000 tahun. Kalau ada orang meninggalkan sekali sholat, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Kali 5. Kalau jamaah, lebih dahsyat lagi. Baru datang ke masjid, baru masuk, dapat 25 kebaikan. Di hadis Muslim disebutkan, 25. Tunaikan jamaah, 27 kali 10. 27 kali lipat kan? Makanya disebutkan 27 kali lipat. Dari yang sebelumnya, kalikan 10. Gitu cara ngitungnya. Dan kalau ke masjid, pasti akan ada amalan turunan. I'tikaf, kata Al-Imam An-Nawawi, saat masuk masjid sekaligus niatkan i'tikaf. Begitu duduk, pahala lagi. Sedang duduk, lihat mushaf, buka mushaf, baca lagi. Ya, dan diantara pahala yang paling banyak salah satunya, baca Al-Quran. Anda sholat sekali, dapat 27 kali 10. Sekali sholat sendirian, 10. Baca Al-Quran, dinilai dari setiap hurufnya. Setiap hurufnya. At-Tirmidzi dalam hadis 2110. Ya, 2010, maaf, 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mampu baca satu huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya 10. Setiap huruf. Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Kalikan 10. Dikali rumusan yang tadi, berapa banyak kita dapatkan? Jadi kalau Anda merasa sedang futur, sedang kurang-kurang, sedang gelisah, sedang merasa banyak kurang semangat, sedang ada maksiat, coba Quran. Itu obat yang paling bagus. Makanya Al-Quran disebut syifa. Ya, Quran surah 17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa.
Kami turunkan dari Al-Quran, ada yang mengandung syifa. Juga rahmat. Apa di antara makna rahmat? Limpahan pahala yang bisa menutupi dosa. Jadi rumusnya begini, kalau pahala dapat, dosa ditutup. Coba. Sekarang siapa yang tidak punya dosa? Sampai sekarang, angkat tangan. Yang nggak punya dosa sama sekali. Ada. Nggak usah jauh-jauh ngitungnya. Hari ini aja mata tuh, berapa kali salah lihat? Salah lihat. Mau masuk masjid, salah lihat. Ya? Bawa istri yang lihat istri orang. Telinga berapa kali salah dengar, lisan berapa kali salah bertutur. Coba cek. Banyak dikumpulkan, maka ada dosa-dosa yang bukan bagian dari dosa besar. Itu hilang dengan amal soleh. Salat, dosa kecil itu hilang. Ya, hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna, malam takunil kabair. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Seperti syirik, pembunuhan, zina, itu dosa besar. Ya, tapi yang kecil-kecil hilang seketika. Kalau Anda pengen cepat menghilangkan dosa kecil, yang dengan kecilnya hilang ini, iman semakin menguat. Maka apa di antara amalannya? Al-Quran. Saya mata berapa kali salah lihat nih? Allahu Akbar. 19 kali salah lihat. Dihitung itu. Bukan musab. Toha. Lumayan. 2 huruf kan? Kali 10? 20 kurangi 19 habis, sisa 1 pahala. Itu kalau orang hitung-hitungan. Kalau tak berhitung, maka seketika dosanya gugur, pahala dilimpahkan tanpa hitungan. Karena itu ketika Anda belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Nabi mengungkapkan dengan kalimat khair, amalan yang banyak pahalanya. Ditemukan di mana itu? Di Al-Bukhari juga nanti. Nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang menggunakan kata khair, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, maksud yang terbaik di sini apa? Salah satunya adalah pahala yang banyak didapatkan oleh kalian. Ya, al-ajrul katsir atau aktsarul ajri, amalan yang dilakukan pahala banyak mengalir. Salah satunya baca Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, makna khair, makna yang ketiga adalah sesuatu yang merubah kepribadian menjadi baik. Di satu harta, kedua pahala yang melimpah, yang ketiga adalah kepribadian yang baik. Ya, orang jahiliyah ketika didakwahi oleh Nabi tiba-tiba berubah jadi baik. Pemabuk hilang mabuknya, pezina hilang zinanya, pembunuh hilang zinanya, semua tobat jadi baik. Ketika semua jadi baik, turunlah kemudian pengakuan langsung dari Allah menggunakan kalimat khair. Ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah ada di bumi. Apa maksud yang terbaik di situ? Yang bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau orang jahiliyah seburuk-buruknya orang bisa jadi baik, kenapa kita yang bukan jahiliyah tidak bisa jadi baik? Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, hadis ini kalimat khairnya masuk di mana? Itu poinnya. Kita belum baca, belum kaji hadisnya. Ya, baru contoh. Ayyul islami khair, ya Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang masuk kategori khair? Nah, maksud khair di sini masuknya kemana? Apakah harta? Apakah pahala yang melimpah? Atau merubah seseorang berperilaku baik? Kira-kira masuk yang mana? 1, 2, atau 3? Jangan dikira-kira, kita lihat kemudian ya keterangannya. Ya. Apa kata para ulama? Ibnu al-Jauzi, ya, Al-Imam Ibnu al-Jauzi dalam syarah Al-Bukhari, beliau mensyarah juga Al-Imam Al-Bukhari di sini. Ini saya santumkan di kitabnya dengan syarah Al-Imam Ibnu al-Jauzi. Beliau mengatakan qauluhu, adapun yang dimaksud dengan pertanyaan sahabat Nabi tadi, ayyul islami khair, amalan apa dalam Islam yang dipandang baik? Ya, tut'imut ta'am, dan diberi contoh oleh Nabi memberikan makanan atau share makanan. Arada, yang dimaksud di sini ayyul af'al fil Islam aktsara ajran, yaitu amalan-amalan dalam Islam yang kiranya melimpahkan pahala yang banyak. Jadi yang dimaksud kategori yang kedua di sini. Maksudnya kalau saya kerjakan ya Rasulullah, selain menunjukkan iman saya kuat, juga melimpahkan pahala yang banyak. Cerdas orang ini. Ya.
Di banyak sahabat Nabi itu yang cerdas-cerdas. Ya, bahkan ada orang Badui di hadis Muslim. Itu disebutkan begini. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia tiba-tiba bertanya langsung kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bima ma'na wahai Rasulullah, 'allimni 'amalan basitan yudkhiluni al-jannah." Dalam riwayat lain, "Dullani, ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan padaku amalan yang singkat, sederhana aja, yang penting masuk surga." Cerdas. Orang Badui dari kampung datang ke Nabi, singkat, padat, tepat. "Ya Rasulullah, ajarkan amalan, gak usah tinggi-tinggi, jangan berat-berat, singkat, yang penting masuk surga." Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Luar biasa. Polos dia. Kata Nabi, diajarkan, sudah kamu kerjakan ini salat fardu. Kalau ingin tambah, illa anta tatawwa, kerjakan tatawwa, nafilah, sunnah. Ini kamu puasa Ramadan saja. Kalau pengen tambah, kamu sunnah. Tiba-tiba orang itu berkata, "Ya Rasulullah, aku akan istiqamah pada yang fardu dan aku tidak akan mengerjakan yang sunnah. Aku tinggalkan maksiat." Fantalaqa, maka dia pergi. Maka Nabi berkata, komentar Nabi, "Sadaqa." Awas, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah. Kalau dia komitmen dengan janjinya, maka dia beruntung dan bisa masuk surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Salat fardu aja, nggak pernah salat sunnah. Yang kedua, puasa wajib, nggak pernah sunnah. Kata orang ini, "Saya konsisten ya Rasulullah. Saya nggak akan kerjakan yang sunnah karena keterbatasan saya. Saya kerjakan yang fardu aja dan saya jaga diri untuk tidak berbuat maksiat." Kata Nabi, "Kamu komitmen masuk surga." Kalau dia bisa begitu, Pak Ibu sekalian, wajar, karena dia tinggal di gurun. Baduinya Arab, kampungnya Arab, itu orang gurun, padang pasir. Kan di padang pasir itu ya potensi maksiatnya rendah. Apa yang bisa dilihat di padang pasir? Hah? Pornografi nggak ada, porno aksi kosong, ya, unta memang nggak pakai baju, kadal gurunnya memang begitu, ya memang nggak kelihatan orang yang maksiat. Pantas dia katakan saya yang fardu saja. Sunnah bagi dia sulit, bangun malam badai datang, kadang-kadang angin gurun, dia potensi yang penting wajib aja sudah maksimal dia kerjakan. Sunnahnya sulit. Mau puasa nggak seperti kita sekarang, panas memang panas, teriknya luar biasa, nyari air nggak ketemu, nyari oase kadang-kadang ada. Yang penting saya nggak maksiat ya Rasulullah, saya kerjakan yang fardu. Sekarang Anda pengen ikut-ikutan? Saya pun yang fardu aja ya Rasulullah. Ya kalau sanggup silahkan, cuman jaga diri jangan maksiat. Handphone tinggalkan, karena setiap Anda buka handphone keluar potensi maksiat. Nutupnya bagaimana gitu. Nah, maka dari sekarang cari yang baik-baik, cari baik-baik, cari baik-baik, cari baik-baik. Nah, sekarang di sini yang dimaksudkan ketika dikerjakan iman menguat, pahala banyak. Apa amalannya? Nah, jadi ini salah satu petunjuk dari Nabi. Kalau kita kerjakan amalan ini, iman kita otomatis akan menguat. Dan kalau sudah menguat, ini senang amal soleh. Kalau senang amal soleh, otomatis akan mengantarkan pada derajat ihsan. Kalau sudah ihsan, sudah. Itulah ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? 1. Qala tut'imut ta'am. 1. Tut'imut ta'am. Gemar berbagi makanan. Sudah? Gemar berbagi makanan. Ta'am itu beda dengan akal. Ya. Kalau akal itu masih umum. Akala ya'kulu aklan, segala yang bisa dimakan. Ya. Beras bisa dimakan? Bisa, potensial dimakan. Dimasak, dimakan. Di segala yang bisa dimakan. Kurma dimakan. Di segala yang potensial, sagu bisa dimakan. Tapi kalau sudah dihidangkan jadi masakan atau yang siap saji yang bisa dikonsumsi, itu merubah kemudian maknanya dari akal jadi ta'am. Jadi ta'am. Di ta'am itu, teman-teman sekalian, mohon maaf, itu lebih spesifik biasanya kepada makanan yang siap dikonsumsi. Jadi nggak ngerepotin orang masak lagi. Jelas ya? Baik. Yang siap dikonsumsi dan tidak merepotkan orang masak lagi. Makanya disebutkan pahalanya banyak. Karena kita berjuangnya pun tinggi di situ. Ibu masak dulu misalnya, Bu, ya sudah masak makanannya, lodehnya, sayur asemnya gitu kan, rendangnya, macam-macamnya, ayamnya, sopnya, opornya udah dimasak, terus antarkan ke tetangga untuk dibagi sebagiannya. Ini kan yang masaknya ibu, bumbunya dari ibu, waktu tenaga dari ibu juga diberikan kepada orang tadi, karena semua perjuangannya dari ibu tadi, maka dihitung oleh Allah tadi banyaknya itu. Makanya ketika di-share, dibagi, pahalanya lebih banyak dibandingkan ngasih mentahan. Paham ya? Ini mesti kita gali nih bahasa hadisnya. Ya, kenapa pahalanya bisa banyak men-share makanan itu dalam bentuk makanan jadi yang pokok tadi? Karena memudahkan orang untuk mengonsumsinya. Jelas ya?
Nah, sekarang ini peluangnya banyak, Pak. Peluang banyak. Kami tim sebagian ke Lebak kemarin. Allahu Akbar, ada yang belum tersentuh sama sekali. Ya udah, lumpurnya masih banyak, sekolah juga nggak bisa dipakai, rumah-rumah hancur banyak dan sebagainya. Ya Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, kita kadang-kadang disentuh oleh Allah lewat kejadian tertentu supaya iman kita di situ tuh dicek, masih ada iman nggak? Masih kuat nggak? Orang kena banjir, apa yang bisa kita kerjakan? Jangan sampai terjadi ada musibah harga dinaikin. Paling bahaya, masker cuma 60.000, 10.000 jadi 1 juta. Gimana berpikirnya? Orang kemacetan lapar, jualan pisang goreng, satunya 1.000 naik 50.000, 50.000. Ini cepi gini, gimana Anda ini? Apa yang Anda dapatkan? Anda itu dosanya 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Menyebabkan orang sengsara dan membuat orang menderita dengan tidak ada kemampuan pada saat itu. Hati-hati. Itu kadang-kadang iman tuh disentuh di situ. Apa yang bisa kita bagikan di situ? Jelas ya? Jadi bagian pertama ini dipahami, salah satu pemahamannya ta'am ya adalah makanan yang ketika diberikan memudahkan orang untuk mengonsumsinya. Paham sampai sini? Yang kedua, kenapa berbagi makanan itu bisa melahirkan pahala yang berlipat? Karena kalau Anda benar, makanan itu dengan cara yang halal, semua sumbernya halal dan diberikan pada orang lain, maka dia akan punya 2 keutamaan lagi. Apa keutamaan ini? 1. Apa lawannya halal itu apa? Haram. Maka untuk menggugurkan yang haram yang ada dalam tubuh, akan masukkan yang halal. Dengan memasukkan yang halal, yang haram akan keluar. Tertutup. Makanya kalau konsep utamanya begini, baik dengan buruk. Terbiasa baik, buruknya hilang. Terbiasa buruk, baiknya tenggelam. Makanya orang yang sering berkata baik, dia tidak punya kosakata berkata buruk. Nggak bisa, dipaksa berkata kotor, nggak mau. Coba lihat, ustadz, kiai, guru-guru, kan nggak punya kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sebab terbiasa baik. Tapi kalau terbiasa buruk pun, itu nggak bisa. Kayaknya aneh berkata baik itu. Karena kebiasaan buruknya. Ya, preman ketemu preman misalnya, Assalamualaikum, akhi, apa kabar? Wah, akhi. Nggak ada. Ya. Kalau baik ketemu baik, itu nyambung. Chemistry-nya nyambung, frekuensinya sama. Nah, karena itu sama, halal ketemunya halal lagi. Haram ketemu haram lagi. Makanya Anda kalau terbiasa pada yang halal, anti pada yang haram. Istri Anda halal, istri orang lain haram. Ya, suami ibu halal, ustadz ini haram. Ya, maka kalau Anda terbiasa pada yang halal, Anda nggak akan senang pada yang haram. Senang dalam pengertian pada hal yang tidak dibenarkan. Pekerjaan Anda kalau senang yang halal, yang haram Anda akan anti. Pak, ini fee-nya besar Pak, halal haram. Ya, setengah-setengah Pak. Nggak bisa. Halal haram nggak ada setengah-setengah. Halal haram haram. Ya innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Jangan disatukan. Kalau sudah begitu akan dijaga oleh Allah. Jangan dicampur, nggak akan ketemu. Nah, kalau haram itu sudah masuk, maka cara membersihkannya banyakkan yang halal. Sama dengan maksiat. Maksiat itu bisa hilang dengan taat. Jadi kalau terbiasa banyak berbuat maksiat, jangan putus asa. Tobat aja dulu. Tobat dikerjain lagi, terus tobat. Sampai tobat itu menghentikan perbuatan maksiat. Ya, jika Anda tobat bisa kan masih dikerjakan juga, nggak apa-apa, tobatnya jangan berhenti, tobat lagi, jalankan tobat lagi, sampai maksiatnya berkurang, dan Anda pun terus bertobat, walaupun belum hilang seluruhnya, tapi dalam keadaan Anda berjuang untuk tobat, maka boleh jadi Allah tuliskan kematian Anda dalam status orang yang sedang bertobat. Makanya saya sering katakan, Allah mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dan tidak ada manusia sempurna, termasuk saya, kita. Gak ada yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi di antara kesalahan terbaik itu yang diperbaiki, bukan dipertahankan. Ya, kita koreksi di situ. Nah, maka caranya bagaimana? Yang soleh masukkan, yang salah otomatis akan keluar. Yang halal masuk, yang haram akan keluar. Maka ketika orang tua mendapati anaknya sering berbuat maksiat, coba dicek barangkali ada perbuatan-perbuatan taat yang belum diturunkan kepada anak. Jika ada orang berbuat buruk karena maaf, hartanya haram didapatkan, maka sentuh dia dengan yang halal. Sentuh dengan yang halal. Nanti yang halal ini ketika masuk ke dalam tubuh akan menutup yang haram-haram ini. Bahaya yang haram itu begini Pak, bukan hanya menanam bara neraka. Yang haram itu akan menutup pintu hidayah di setiap pusat informasi yang didapatkan. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Kalau ada orang makan yang haram, maka akan masuk mengalir bersama darah. Kalau ke telinga nanti jadi sumbatan, jadi daging tersumbat telinganya. Bukan gak bisa dengar, tapi kalimat-kalimat baik gak masuk. Pintu hidayah susah. Allahu Akbar, gak nyampe ke telinganya.
Walaupun sering saya katakan, ini rumahnya, ini masjid cuma 5 meter, speaker masjid ke rumahnya begini. Itu masih belum dengar. Tapi konser musik, nyampe di Senayan, jaraknya 50 kilo, nyampe. Artisnya belum datang, tiketnya udah habis. Bahkan artis gak jadi datang pun masih habis juga. Ini ustaz datang sendiri, bayangin, nerangin sendiri, rekam sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, semuanya ada. Masih belum tersentuh juga. Ya, tawaran tinggi gitu kan, kadang-kadang ada snacknya pula, masih belum tersentuh. Kenapa? Ya tadi wa fi adhanihim waqra. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi. Maaf, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Di matanya itu ada penutup. Coba bayangin gini, Anda lewat masjid pulang kerja, melihat masjid, orang-orang ke masjid itu kan hidayah. Mudah bagi Allah menjalankan Anda lewat jalur yang lain, tapi kenapa Anda lewat situ? Itu hidayah. Kalau imannya masih kuat, halalnya kuat, haramnya itu kemudian hilang, terkikis, maka yang haram-haram di mata akan ditutup dengan yang halal. Hilang, dibuka kemudian, terbuka pandangan. Maka mata akan menang dengan pandangan iman. Allah, banyak orang ke masjid, mampirlah dia ke masjid itu. Tapi kalau kemudian pun tertutup ini, wa'ada absarihim ghishawa, halalnya tertutup, haramnya terkumpul di situ, maka ini yang menyebabkan sulit. Dengar adzan nggak suka, lihat orang ke masjid kemudian jadi sentimen, dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, maka sering-sering berbagi makanan dengan cara yang halal boleh jadi dari pembagian itu bahkan ada asbab hidayah bagi orang yang menerimanya. Makanya Nabi sering katakan berbagi dan jangan lihat siapa yang dibagi. Coba teman-teman, maaf ya, teman-teman bahkan yang masih pakai seragam dan sebagainya, bukankah di kantor mungkin tidak semuanya sama-sama muslim, tidak semuanya beriman? Kenapa saat jam makan misalnya Anda ada rezeki lebih, ajaklah dia, jangan pilih-pilih. Ajak yang non-muslimnya, terapkan hadis nabinya bahwa dia, yuk makan yuk, saya yang traktir, gitu aja di lisan. Lalu ketika itu berikan dengan yang halal, niatkan, ya Allah saya niatkan dengan makannya dengan izinmu ya Allah, berikan hidayah kepada kawan saya ingin bersamanya di surga dengan izinmu ya Allah, kau kumpulkan saya di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Niatkan. Makanya dalam berinfak tuh nggak pilih-pilih dalam urusan harta. Jangan karena tangan Anda non-muslim Anda tinggalkan, yang muslim Anda ajak, tidak. Ajak dia. Ini diajak muslim aja, kemana nih bos? Oh makan, saya kok nggak diajak? Kamu kafir sih. Gak begitu caranya. Ajak, traktir, makan. Tumben ya hari ini traktir. Bukan saya tumben, Nabi lewat hadis memerintahkan saya berbagi. Gitu. Besoknya dia tanya lagi, bro, Nabi sudah memerintahkan bagi lagi? Alhamdulillah sudah mengakui Nabi Muhammad kan, sudah mengakui lagi. Awalnya canda, lama-lama dia tertarik. Karena yang halal terus masuk, yang haram keluar. Kalau sudah semakin banyak masuk yang halal, lama-lama akan lebih banyak tertarik. Punya Quran nggak di rumah? Dan nanya tuh. Hadis yang kemarin yang kamu bilang tuh mana sih? Dan nanya tuh, itu udah pertanda tuh. Masukkan, nih bukunya nih, sengaja Ustaz Adi tuh sampai asli dari Nabi, nggak ada Indonesianya. Aku pengen yang terjemahan aja. Dia. Itu akan lebih cepat Pak masuk. Nah itu bagian pertama. Yang kedua, makanan halal itu kalau dikonsumsi oleh orang yang muslim, Anda share, maka dia akan melahirkan profit untuk Anda. Ketika orang itu beramal soleh dengan tenaga yang dihasilkan dari makanan yang Anda bagi, maka amal solehnya akan mengalir pahala juga kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih, di hadis Muslim. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla addi fa'ili min ghairi an yanqusa min addi syai'. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla addi fa'iliha min ghairi an yanqusa min addi syai'. Dua hadis. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah dalam Islam, ini kan sunnah Nabi, Nabi yang sampaikan, berbagi makanan sunnah Nabi. Siapa yang hidupkan itu lalu dikerjakan oleh orang lain seterusnya, entah dia kemudian mengerjakan berbagi makanan lagi, bisa jadi demikian, atau hadis yang pertama tadi difasilitasi dengan makanan, ditunjukkan lewat yang halal, lalu diamalkan dengan amalan tertentu. Begitu Anda berikan kepada orang ini misalnya, tiba-tiba kemudian dia sholat, energinya dari makanan yang Anda kasih, maka ketika dia sholat, pahala sholat dia pun mengalir pada Anda tanpa dikurangi sedikit. Makanya berbagi makanan ini sering dianjurkan saat Ramadan, karena Ramadan itu bisa melipat gandakan pahala amalan setidaknya sampai 10-100 kali lipat hari biasa. Nanti di Al-Bukhari, nanti saat masuk dekat bulan Ramadan kita ngaji fikih itu saja. Nanti saya punya kumpulan hadis Imam Al-Bukhari tentang puasa semua. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, khusus untuk puasa. Jadi nanti amalan yang kita kerjakan di hari biasa saat Ramadan itu minimal 10 kali lipat lagi.
10 kali lipat lagi. Makanya ada hadis spesifik berbagi dengan orang saat berpuasa itu, maksudnya saat menjelang buka untuk bukaan atau sahur, sekalipun cuma sehirup air. Kalau sekarang 1 sedotan lah. Ya, tapi itu kalimatnya kalimat awas sinekdok pas prototo. Ya, sebagian mewakili keseluruhan. Maksudnya jangan dikasih nih, ayo sini, buka dulu. Begitu disedot, udah cukup. Kok cuma 1 sedotan? Hadis Nabi. Bukan begitu cara memahaminya. Walaupun yang Anda punya cuma 1 sedotan, maka bagi. Kenapa berbagi ini saking pentingnya? Bayangkan Ramadan. Berapa banyak orang beramal saat Ramadan? Saya nggak kebayang, Masya Allah. Kebayang nggak? Nggak. Anda siapkan makanan menjelang buka. Anda kasih tuh. Begitu dia buka, Allah, bukankah malam tuh waktunya ibadah? Salatnya, tarawihnya, tilawah Qur'annya, bangun malam, energi masih ada, terus bangun lagi dia. Berapa pahala yang kita dapatkan? Kalau malam itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, Anda suplai ke masjid untuk i'tikaf, walaupun cuma buahnya, walaupun cuma teh manisnya, kopinya ditaruh oleh Anda, dan dengan itu dia bangun malam, terus dia ibadah, Allahu Akbar, Anda ketiduran. Setiap dia ibadah ngalir buat Anda. Tapi jangan salah menyimpulkan, awas, Ramadan tahun ini ngasih makanan aja, saya tidur. Cara yang keliru. Jelas ya? Jadi yang pertama, dia bisa jadi asbab hidayah, ya, atau menghilangkan yang haram pada dirinya. Atau yang kedua, dengan makanan yang konsumsi itu bisa melahirkan pahala-pahala tambahan pada orang yang mengerjakan nilai kebaikan. Makanya kalau mau berbagi, lihat orangnya dan niatkan sifatnya. Anda mau berbagi nih makanan, lihat orangnya, soleh, kasih. Ya, kalau kurang soleh, niatkan jadi perbaikan. Bergantung niat kita. Sambil doa, Pak, jangan cuma dibagi aja. Bismillah, sebut nama Allah, Bismillah, siapkan dari rumah, disiapkan dari kantor, Bismillah. Ya Allah, saya pengen bagi buat si fulan, mudah-mudahan ada perubahan hidup baginya. Ya Allah, saya pengen berbagi dengan si fulan. Ya Allah, lembutkan hati untuk menerima, karena orang soleh itu belum tentu terima, Pak. Demi Allah saya katakan, kalau orang sudah terlampau soleh, artinya sangat dekat dengan Allah, belum tentu dia mau menerima pemberian manusia kalau hatinya tidak menghendakinya. Makanya ulama-ulama itu jarang ada yang menerima pemberian, itu jarang, kecuali dia lihat. Imam Syafi'i itu dari siapa dia terima, dilihat dulu beliau tuh. Jarang menerima, tapi kalau dia ajak main ke Imam Ahmad bin Hanbal, dimakan sekenyang-kenyangnya. Ya, sampai anak perempuannya bingung, ini siapa sih? Ulama bukan katanya. Makan kok banyak begini katanya. Bapak kan makan sedikit. Terus malamnya tidur, kelihatan nggak tidur. Kenapa nggak? Kenapa kelihatan tidur? Nih bapak saya tahajud, beliau enggak. Ini gimana katanya kan? Tapi setiap tanya bapaknya, jangan prasangka buruk. Nah itulah orang tua yang hebat tuh. Kalau ada guru berbuat sesuatu yang mungkin Anda rasakan tidak biasa, jangan kemudian dikesankan dulu. Pantas nih Ustadz bid'ah nih, hati-hati begini, salah. Tidak. Jangan seudon dulu, lihat dulu. Kata Imam Ahmad, tanya aja deh sama guru langsung. Jangan-jangan nanti keliru. Besoknya ditanya, Tuan Guru katanya, kenapa? Saya lihat Anda makannya kok nikmat sekali. Bapak saya Imam Ahmad makannya sedikit, tapi Tuan Guru kok banyak sekali. Gini ya, saya udah survei di wilayah ini, yang paling soleh itu cuman bapak kamu. Makanya mumpung ada di rumah bapak kamu, pasti makanannya halal semua. Jarang-jarang saya dapetin yang begini. Tuh, nikmat nih dari Allah. Oh begitu katanya. Yang kedua, kenapa Tuan Guru malam tadi kok kelihatan nggak tahajud seperti bapak saya tahajud, Tuan Guru kok nggak tahajud katanya. Kamu tahu nggak, tahajud itu amalan pribadi. Bapak kamu sholat untuk pribadinya. Saya itu kelihatan nggak tidur, nggak tahajud karena saya sedang merumuskan persoalan. Saya selesaikan 70 persoalan sampai malam ini. Persoalan itu terkait dengan halayak banyak. Ketika saya jawab itu semua, mereka mendapatkan bagian kemudahannya, mereka beramal, pahala untuk mereka mengalir bagi saya. Sekarang menurut kamu tinggi mana? Amalan pribadi atau sosial? Oh iya ya Tuhan. Tuh. Hal-hal semacam itu yang kita tambahkan sekarang ini. Dicari orang-orang baik itu. Mungkin udah titipkan. Mungkin bisa lewat apa? Lewat sejadah, lewat pakaian, lewat ini, macam-macam. Karena mungkin mereka tidak sempat untuk bekerja dalam kehidupannya. Kalau yang soleh benar, bukan ustadz yang bisnis. Ya. Kalau itu nggak usah dibantu, kalau bisa bantu tuh. Ya. Jelas ya? Baik. Bagian terakhir. Masih ada waktu? Oh, jangan banyak-banyak ya, yang karena masih ada hak Anda juga di sini dan kewajiban yang harus Anda kerjakan. Ini bagian terakhir aja supaya tidak terpotong. Ya. Terakhir, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan membiasakan membacakan salam kepada yang Anda kenal ataupun yang belum Anda ketahui. Salam di sini ada dua artinya. Awas. Wa taqra'us salam, alif lamnya bisa ma'rifah. Ini mungkin jarang dikaji, teman-teman. Alif lam itu secara umum dibagi dua. Ada alif lam ta'rif, ada istighraq.
Yang pertama ta'rif, khusus spesifik. Yang dimaksud kalimat Assalamualaikum. Jelas? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang Anda kenal ataupun yang belum Anda ketahui. Kalau orang itu Anda duga dia Muslim. Jelas? Ya, kan ada Muslim yang Anda kenal, tetangga, kerabat, saudara. Ada yang belum Anda kenal, mungkin papasan di jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu yang disebut afsus salam. Ya, afsus salam. Baik, jadi tebarkan salam. Umum sifatnya, tapi spesifik pada yang Anda duga Muslim. Jelas sampai sini? Ya, termasuk kalau ada yang mengucapkan pada Anda Assalamualaikum, jawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sampai sini? Jawab ya. Nah, ini bahkan para nabi membiasakan interaksi ini secara luas. Bahkan ada kisah nanti para nabi dengan malaikat. Malaikat mengucapkan salam, Anda jawab salam. Ini hukumnya mengucapkan sunnah, menjawab wajib. Menjawab di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang memberikan penghormatan kepada Anda salam, maka jawab dengan yang lebih baik. Itu dasar pertama. Minimal yang serupa dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cukup sampai situ saja. Ya. Tambah-tambah lagi selesai. Atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selesai. Jelas? Tapi menjawab wajib. Suka atau tidak suka? Awas, tau'an au karha. Anda punya sengketa dengan orang lain. Baik di rumah misalnya, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, teman dengan teman. Sepanjang muslim diucapkan salam, jawab. Jangan didiamkan. Assalamualaikum, Ma. Sedang ada masalah, jawab aja. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Besok aja. Besok. Waalaikumsalam. Jelas? Tetap jawab. Hati-hati. Ini sering saya dapatkan fenomena ini. Bahkan dari teman-teman sepengajian. Cuman beda pemahaman. Untuk salamannya aja susah. Ya. Assalamualaikum, akhi. Beda manhaj. Waalaikumsalam. Ya. Perbedaan pendapat tidak harus menjadikan Anda tidak menjawab salam. Kan aja bahasa di situ. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua, ini umum sifatnya. Salam, konteks ini bisa perdamaian. Ya, kedamaian, salam. Ketenangan, salam. Kebahagiaan, salam. Awas, hati-hati. Jadi konteks di sini, alif lam mim istighraq luas. Segala hal terkait dengan perdamaian, sebarkan. Ya, karena itu tepat di sini mengatakan Islam itu agama damai. Tunjukkan pada saya ayat mana yang mendorong pada kekerasan dalam Islam. Nggak ada. Buka Al-Quran, bacakan di hadapan saya. Anda temukan satu ayat saja menyuruh pada kekerasan dalam konteks yang tidak dibenarkan, bahkan pada nilai kemanusiaan. Demi Allah saya katakan, pada saat itu juga, coba cek, tunjukkan pada saya. Akan ditemukan. Akan ditemukan. Bahkan ketika diperintahkan ayat-ayat jihad pun dalam konteks peperangan, itu bukan untuk menghukumi orang dalam konteks menzoliminya atau memerangi orang, bukan. Dalam konteks membela diri. Akan cek. Atau menegakkan kebenaran. Di luar itu nggak ada kebenaran pun disepakati benar oleh manusia pada umumnya. Silahkan dicek. Anda diagresi, ada agresi datang misalnya. Anda pertahankan kan? Maka masuk kemudian nilai Islam di situ. Pertahankan nilai kebenaran ini. Berjuang demi negara, niatkan sebagai ibadah. Niatnya ibadah. Maka muncul pahlawan-pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro bangga dengan jubahnya. Dengan zikirnya. Dengan pakaian islaminya, Imam Bonjol, ya, Kiai Haji Nur Ali, itu banyak kiai-kiai datang dulu keluar sampai muncul resolusi jihad dan sebagainya. Jadi saya ingin tunjukkan kepada Anda teman-teman sekalian, dalam Islam itu nilai kebaikan itu tinggi. Kecuali dalam konteks tadi, pertahanan, pembelaan, atau menegakkan kebenaran. Dan nggak ada jihad itu memerangi orang itu nggak ada. Dalam arti menyakiti, tembak ini, bom ini, bunuh ini nggak ada. Silahkan cek, nggak akan ditemukan asalnya. Bahkan taruhannya apa? Maaf ya. Menyakiti orang atau bahkan menghilangkan nyawa dengan kaidah yang tidak dibenarkan, langsung turun ayat dalam Al-Quran, neraka jahanam. Tunjukkan pada saya kitab suci mana yang menyebutkan kalimat ini di dalamnya selain Al-Quran. Gak ada. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93.
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya satu orang yang beriman, fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang tertimpal baginya neraka jahanam. Orang beriman mana yang pengen masuk neraka jahanam? Enggak ada. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa adalahu adzaban 'azima. Dapat 5G sekaligus. Habis tuh, hancur. Neraka jahanam, 2 kekal di dalamnya, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan siksa yang berlipat. Siapa orang mukmin yang sadar dan waras dan sehat bercita-cita masuk neraka jahanam dengan 5 keburukan tadi? Nggak akan ada. Makanya jihad itu penting. Kalau ada orang kemudian mengatakan jihad tak boleh ada jihad ini, waduh bahaya ini. Jadi kalau negara ini diserang misalnya, siapa yang membela pertama kali di garis depan? Mesti ada, cuma ditempatkannya di mana? Ya, makanya dari dulu ditempatkan di bab sejarah untuk motivasi, sejarah perjuangan bangsa. Dikenal Bung Tomo di Indonesia mengucapkan takbir di Surabaya, dikenal di sini dengan kalimat-kalimat takbir. Itu dalam bab sejarah, nggak pernah ditempatkan di bab fikih. Kapan bab fikih itu masuk? Ketika ada orang memang bergerak di dalamnya. Tentara kita yang muslim mau berjuang masuk, terapkan di bab fikih, terapkan cara sholatnya, terapkan cara ibadahnya, terapkan cara makannya, masuk di situ. Jadi jangan sampai bab ini dibawa, disampaikan masyarakat awam, itu yang keliru. Makanya kalau ada orang ngajak Anda taklim dengan nuansa kekerasan ini, melanggar ketentuan Nabi, cepat tinggalkan. Datang taklim, Anda ini banyak dosa. Untuk menutup itu, langsung berjihad. Caranya bagaimana? Bom kedubes ini. Wah. Bawa setrika ke istana, isi dengan bom. Wah. Langsung tinggalkan. Ini bahaya. Ya. Makanya nggak akan pernah muncul dari orang beriman yang benar itu bom panci, bom kulkas, bom oven, bom setrika. Ada aneh-aneh manusia sekarang itu. Ya. Anda cukup baca hadis ini, maka kita bisa paham mana yang diikuti, mana yang ditinggalkan. Selesai. Tuntas. Makanya kalau ada taklim yang mengajarkan pada hal-hal kontradiktif dengan ini, kata Islam damai, terus mengajarkan kekerasan, pasti salah. Islam menyatukan, ini memecah, pasti keliru. Ya, kita perbaiki tetap dengan cara yang ma'ruf. Itu pun caranya baik. Jangan sampai mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang mungkar, atau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih buruk lagi. Itu pun tidak diperkenankan. Jadi ini maksudnya kepada yang kita kenal assalamualaikum wa man lam ta'rif, itu bisa konteksnya luas, ya. Sebarkan perdamaian, sebabkan kebaikan, sebabkan kemudian ketenangan, sebabkan kenyamanan dalam hidup. Karena itu dimanapun orang Islam itu tinggal, pasti akan menyampaikan risalah ketenangan bagi setiap orang yang hadir di lingkungannya. Jadi kalau Anda sekarang pulang kembali ke tugas masing-masing di kantor, maka praktekkan hadis ini. Buat orang tenang di kantor, jangan Anda masuk orang bubar. Ya, bikin tenang, bikin orang senang. Allah, ya, tegakkan kejujuran, disiplin dalam pekerjaan, tunaikan tugas dengan baik, jauhi hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal haram, tinggalkan semua itu. Dan tunjukkan ketika ditanya, kenapa Anda begini? Karena saya muslim. Karena saya muslim. Wah, kamu orang paling disiplin. Karena saya muslim. Kamu jujur banget sih pekerjaan? Karena saya muslim. Nabi menyuruh saya begini, Allah perintahkan saya begini. Sudah selesai. Dan kalau Anda kerjakan semua itu, istiqamah di dalamnya, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Inilah makna hadis yang dimaksudkan. Ini diantara tanda yang menguatkan iman, gemar kita mengucapkan salam, berlaku baik dalam hubungan sosial kita, menebarkan kedamaian dan kebaikan-kebaikan. Juga lebih daripada itu, kita berusaha meningkatkan amal saleh supaya pulang dalam keadaan baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada semuanya, kita tidak tahu di titik mana kita akan pulang. Tapi kalau saya katakan semua kita yakin bahwa kita masih banyak kesalahan, kita masih banyak dosa. Maka orang cerdas ketika merasakan banyak dosa, dia akan berusaha menutup dosa dan menghapus kesalahannya sebagai persiapan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini perbaiki diri kita, pulang ke rumah. Perbaiki hubungan dengan pasangan hidup, perbaiki hubungan dengan anak-anak dan keluarga. Kemudian kompak untuk beramal soleh sesuai dengan passionnya masing-masing. Akhir karim, antum yang bekerja, bekerjalah karena Allah. Tinggalkan yang haram, jauhi yang Allah tidak sukai. Bawa rezeki yang halal, kasihan anak-anak antum. Kalau antum wafat, siapa yang rawat dia? Kalau antum tidak wariskan makanan yang halal, maka besar kemungkinan dia akan sulit hidupnya di masa depan. Jangan sampai depan dia punya persoalan dan terbebani karena perilaku antum dalam kehidupan yang saat ini. Duhai para ibu, berlakulah yang baik-baik, wariskan akhlak mulia kepada anak-anaknya, karena boleh jadi saat ayah bekerja, Anda yang lebih banyak bersama anak-anak Anda.
Kalau kita istiqamah dengan demikian, apapun yang kita kerjakan, insya Allah semuanya akan baik, bebannya akan diangkat, hidup akan ringan, dan lebih ringan saat kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ini pertama, saya jawab dulu satu pertanyaan. Kita berhenti jam 3 kurang seperempat. Saya sampaikan informasi yang sangat penting. Setelah itu kita berpisah insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, mohon doa untuk bapak, adik, kakak yang belum beriman pada Allah agar dapat mendapat hidayah dan diberikan kekuatan untuk bersyahadat. Semoga Allah ijabah Anda secepat apa yang bisa kita harapkan, dan semoga Allah muliakan Anda, dan semoga Allah kumpulkan Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi saat ini, baik ayah Anda, adik Anda, kakak Anda, dan semoga dengan itu semua kita dikumpulkan dalam kebaikan insyaallah. Allahumma taqabbal. Teman-teman, saya ada kisah begini. Ini saya sampaikan hari Ahad kemarin di Al-Azhar. Kita sekarang sedang menggalang gerakan untuk bisa mendekat pada Al-Quran. Karena saya punya keyakinan Al-Quran itu sumber kebaikan. Kalau kita bisa baca, pahami, amalkan, pasti dia orang baik. Apapun profesinya, dimanapun kita tinggal, even itu di negeri non-muslim, pasti akan jadi baik. Saat saya sampaikan itu, alhamdulillah Allah menggerakkan hati orang-orang tertentu untuk dilembutkan dan mau mengaji. Bahkan ada beberapa anak-anak muda yang mulai mengisi tasnya dengan mushaf itu. Saya sampaikan di malam Jumat itu, dalam kajian AKS, bahwa kita tidak tahu kapan kita pulang. Boleh jadi malam ini ada di antara kita yang pulang, atau besok lusa. Tapi setidaknya kita pulang dalam keadaan sedang beramal saleh. Saya baru tahu kabar ketika saya mendarat dari Lampung di pesawat, diberikan kemudian satu berita oleh salah seorang tokoh. Keponakannya juga sering mengikuti kajian, dan dia satu di antara orang yang mengamalkan itu. Dia berusaha untuk menjadi penghafal Quran. Malam itu dia kembali di perjalanan dengan menggunakan motornya, dan manusia mengatakan dia mengalami kecelakaan. Dia dibawa ke rumah sakit, dan sesuai ajalnya dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesaksian keluarganya, sejak itulah dia sedang berproses untuk menjadi ahli Quran. Bahkan saat kecelakaan, yang ditemukan pertama kali di tasnya adalah sebuah mushaf. Maka saya katakan pada kawan saya, Masya Allah, dia beruntung. Bahkan saya pun belum tahu seaman apa hidup saya ketika pulang kepada Allah. Saya tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Karena itu saya sekali lagi, kalau Anda berkenan, saya ingin ingatkan, rubah diri kita. Berubah, jadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan kita saling mendoakan supaya lebih kuat. Boleh jadi kemarin anak muda itu, besok lusa mungkin kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di titik mana kita akan berpulang. Jaga diri, jaga keluarga, jaga pekerjaan dan tindak tanduk kita. Dan saya pun mohon doa, karena tidak mudah untuk berdakwah seperti ini, dan belum tahu juga di titik mana dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kalau selama ini banyak kesalahan, tentunya saya banyak salah. Sangat ringan. Kalau apa yang Anda dapatkan dari saya tidak sesuai, atau ada yang keliru, sampaikan, saya perbaiki. Tidak sesuai, Anda tinggalkan, cari ustaz lain. Jangan diperdebatkan, jangan berselisih. Murid-murid saya sarankan jangan berselisih dengan siapapun. Bahkan ada yang mencaci pun, sayangi mereka, doakan mereka. Cukup setan musuh bagi kita yang paling sulit, dan jangan tambah untuk memberatkan mizan kita di hari kiamat kelak.